Saya melihat 2 dekade ini di Bangkalan ini kan masa kegelapan. Catat pemirsa. Jadi Masa 2 dekade kegelapan. ini masa kegelapan Ya. di mana aktivis itu dibilang ada, dibilang nggak ada, ya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini saya sengaja sambangi, jangan betul ngunggain markasnya DSB yang secara tidak langsung, karena yang di belakangnya ternyata setelah saya telusuri orang ini yang melatar belakangi terbentuknya DSB. Apa sebetulnya maksud dan tujuannya? Banyak orang yang beranggapan DSB itu akan dikerangkeng dan akan dikooptasi oleh pemerintah. Benar apa enggak ini anggapan ini? Kita dalami kepada penggagas-penggagasnya ini. Assalamualaikum Bapak Iksan. Waalaikumsalam Pak Liman. Gimana kabarnya Pak Iksan? Baik, alhamdulillah. Yang gondrong ini juga provokatornya juga ini. Assalamualaikum Pak Risan. Waalaikumsalam warahmatullahi Orang ini wabarakatuh. multi talent pemirsa. Jadi aktivis, jadi jurnalis, juga menjadi pengacara. Pokoknya komplit orang ini. Provokator juga di sini. Agitasi dan agitator lah, dan provokasi yang positif maksud saya. Pak Matur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini lagi, wabarakatuh. 7 lagi orang ini. Sudah jadi dewan, masih aktivis kan gak dibuang-buang ini. Ini luar biasa. Kalau di Bangkalan ini banyak orang-orang unik, seperti ada Pak Iksan, ada Pak Risang, ada Pak Matur. Ini semua orang unik. Tapi keunikannya ini yang justru kita harus bagaimana mengambil manfaat. Pak Iksan dulu. Pak Rusli sebagai apa? Oh, Pak Rusli. Aduh, ya Allah, mohon maaf pemirsa. Pak Rusli sebagai warga Bangkalan dan juga sebagai aktivis medsos dan aktivis aslinya artinya itu aktivisnya aktivis ini betul. Cuma banyak orang yang tidak tahu peran-peran. Cuma ini sebetulnya ada aktivisnya tim sukses, aktivisnya ini banyak nih sebetulnya. Lebih tepatnya itu dalang. Oh ya, ini Pak Rusli Mirza. Yang belum kenal, beliau adalah Pak Rusli, orang Tanjung Bumi, dan yang sering mijeng di medsos. Rusli Ali ini orang makhluknya. Semu sedek, tidak sedek tapi semu sedek. Pak Iksan, DSB ini awalnya ada banyak anggapan dan dari banyak masyarakat, termasuk saya. Saya sebetulnya ingin masuk, cuma banyak yang mengkomunikasi dengan saya ini, dan itu kecurigaannya itu justru dikedepankan Pak Risang. Dan kita harus memahami itu. Banyak orang yang sekarang itu masih harus belajar dewasa, Pak Risang. Pak Iksan, DSB ini untuk apa sebetulnya dibentuk, Pak Iksan? Pak Iksan ini kan di samping aktivis, provokator, dan juga menjadi salah satu anggota dari tim percepatan. Ya, silakan Pak Iksan. Pak Iksan. Ya, terima kasih. Ya, ini acara ngopi-ngopi sekaligus langsung ditembak untuk acara diskusi ini, Sanrasan ini. Terima kasih untuk teman-teman Sanrasan. Begini Pak Liman, saya awal mulanya ini melihat di Bangkalan ini teman-teman ini punya benang merah seperti saudara, khususnya dalam dunia aktivis. Sejak kita dulu masuk, malah saya kalau bisa dikatakan paling akhir, saya paling akhir. Junior ya? Junior dari teman-teman ini. Beliau ini termasuk Pak Aliman masuk ke dunia aktivis, khususnya yang berafiliasi dengan masalah pemerintah. Tentu mempunyai pemikiran dalam rangka untuk memajukan pemerintah, memperbaiki atau juga berjuang di situ untuk sebuah pemerintahan atau yang tujuannya nanti untuk kebaikan masyarakat, kan seperti itu. Dan itu ya selama ini yang saya lihat itu masih ya bercerai-berai teman-teman. Jadi itu mengikat dan menyatukan itu semua. saya mengikatnya Tuhan, karena saya melihat jiwa-jiwa kebangsaannya dari teman-teman aktivis Bangkalan ini berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain. Jujur, saya sering berada di daerah-daerah tertentu, di kabupaten tertentu. Cara kerja aktivisnya ini tidak seperti di Bangkalan.
Maka saya menganggap teman-teman di Bangkalan jiwa pejuangnya itu sangat besar. Dan itu penting untuk bagaimana diintegrasikan dan disinergikan gitu Pak Iksan. Penting. Kita kalau melihat satu suasana. Bukan untuk mengkooptasi bukan ya? Bukan. Justru saya ingin menjadi kekuatan baru. Oke, Pak. Dari- Ternyata bukan untuk mengkooptasi. Semua. Ya. LSM, aktivis. Jangan shutdown dulu. Ini bukan untuk mengkooptasi. Nalar kritis dan yang sebagainya itu silakan kembangkan gitu ya Pak Iksan. Ya, saya ingin martabat aktivis kita, yaitu naik grade-nya. Naik ya. Naik grade. Ini mau dinaikkan loh, bukan diturunkan. Naik grade-nya. Cara mereka melakukan kontrol sosial, cara mereka mengkritisi. Kalau perlu sekarang naik. Oke. Mereka menjadi sebuah penggagas dari sebuah kegiatan. Pemirsa, ternyata ini yang bicara adalah salah satu anggota, meskipun tidak mengatasnamakan tim percepatan bangunan Bangkalan, tapi ini adalah anggota, diakui atau tidak ini adalah anggota tim percepatan bangunan, dan ini pasti akan nyampe ke Pak Bupati. Selanjutnya Pak Risang ini kan golongannya orang yang dorong-dorong nih, memprovokasi nih, semua yang kelarkan berseleber ketika dipegang Pak Risang kan menjadi menarik ini sebetulnya. Sebelumnya nggak menarik kalau Pak Risang yang bicara dan Pak Risang yang menggoreng, ini tukang goreng pemirsa. Ini pasti akan menarik. Kemenarikan ini sebagaimana yang menjadi keinginan Pak Iksan, bagaimana mensinergikan kekuatan aktivis di Kabupaten Bangkalan dalam satu wadah DSB. DSB ini kan biar tidak seperti yang keinginannya Pak Risang. Ini bisa nggak kira-kira menurut Mas Risang sebagai orang lapangan sejak dulu kalah kalau Pak Risang di Bangkalan ini bisa nggak disinergikan dan menjadi kekuatan penyupport terhadap perbaikan Kabupaten Bangkalan? Terima kasih Mas Aliman. Pak Iksan ini desainer DSB. Waktu saya didekati, diajak itu, yang pertama saya tanyakan itu bukan soal visi misinya. Yang lain mau enggak gitu. Oh gitu. Ya, kalau dia mau saya mau gitu. Tapi saya sudah bisa membaca tujuannya kemana. Karena Bangkalan itu dulu pernah ada forum stakeholder juga, Ya. namanya Fokus kan. Fokus. Dan Gagasannya itu Pak Wawan dulu itu. efektif. Waktu itu efektif. Mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat itu dari dalam. Ya, bahkan waktu itu saya termasuk dalamnya merumuskan renja dan juga bukan renja, di atasnya itu renja. RAPBD, Musrembang. Bukan. RPJMD, semacam RPJMD. Nah, kemudian saya melihat 2 dekade ini di Bangkalan ini kan masa kegelapan. Catat pemirsa. Jadi Masa 2 kegelapan. dekade ini masa kegelapan, Ya. di mana aktivis itu dibilang ada, dibilang nggak ada, ya nggak ada. Terus kemudian membentuk sel-sel sendiri, berjuang sendiri-sendiri dengan cara sendiri, dan itu tidak efektif. Tidak terorganisir. Tidak terorganisir. Kemudian saya dalam DSB ini adalah salah satu tim perumus visi dan misinya. Jelas di situ visi misinya itu bahwa DSB ini adalah forum untuk mensinergikan tujuan itu ya, tetapi tanpa mengurangi idealisme, aktivitas sesuai dengan ADRT masing-masing anggota gitu. Kemudian tidak dipaksa. Saya yakin, jadi sekarang ini biasa turun di jalan, memperjuangkan aspirasi dari jalan, audiensi, demo dan lain-lain, dan kawan-kawan banyak begitu. Apakah itu efektif? Mungkin efektif, tapi apakah tidak efektif kalau kita memperjuangkan aspirasi ini dari dalam? Lebih efektif gitu ya? Nah, Apakah dari dalam. lebih efektif? Kalau dulu kita mendemo misalnya ada penyelewengan anggaran ini, kita loh nggak pegang bansos, nggak yang pegang. yang sering di demo kan bansos, kayak Sekarang, gitu. terakhir Iya. nggak punya kan. Nah, kalau kita ada di DSB dengan syarat-syarat yang kita berikan kepada pemerintah Bangkalan itu dituruti, bahwa kita harus ikut dalam musrenbang, ikut dalam perencanaan, kita akan pegang data dan kita akan bisa mengoreksi. Kita akan mengoreksi ini nggak benar, ini salah, ini rentan, ini nggak tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya. Saya pikir ini akan lebih efektif menurut saya gitu. Oke. Karena ini belum jalan. Ya. Pemirsa, ternyata selintas yang ada dalam pikiran saya, apa yang ada dalam di belakang benarnya Bang Risa ini, karena kalau demo itu memang satu nggak punya orang, hingga masuk ke DSB ini untuk bagaimana memperalat orang. Ternyata ini tujuannya. Salah kesimpulan saya. Pak Matur ini kan sudah wilayahnya lebih luas lagi di Jawa Timur.
kok masih mau sih untuk diajak-ajak Bang Rizal sama ini untuk ngurusin masalah persoalan ini? Apa sih latar belakangnya? Apa karena kecintaannya atau memang di Jawa Timur tidak ada kerjaan, Bang Matur? Jadi Gimana? ini memang kita sepakat untuk tetap berkarya untuk bentuk Bangkalan. Artinya kalau bicara tentang posisi kita, saya tidak bisa kemudian dengan ego yang sekarang ini ngapain ngurusin Bangkalan gitu. Saya kan orang Jawa Timur provinsi sudah. Jawa Timur. Tapi karena memang rasa kita sama bahwa kita prihatin dengan kondisi ini, teman-teman aktivis di Bangkalan baik yang mahasiswa maupun yang LSM bergerak dengan sel sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri, dengan data yang sangat terbatas itu yang mereka miliki. Ya, yang dikeluarkan gitu ya. Iya, dan di lain sisi ada mereka yang kemudian bergerak malah merugikan lembaga pendidikan, OPD gitu kan. Yang ini akhirnya membuat kita yang tidak pernah melakukan itu ikut dibaca orang. Oh sama saja ternyata LSM memang kelakuannya kayak gitu, jurnalis kelakuannya kayak gitu. Tapi LSM dulu ya, bukan jurnalis ya. Iya, LSM yang dikeluhkan. Nah, berangkat dari itu akhirnya apa yang dirembuk teman-teman gimana kalau kita gagas bersama, kita sedikit luruskan lah ini dari tujuan mulianya teman-teman untuk mengadvokasi, mengadvokasi masyarakat, termasuk mengadvokasi anggaran di APBD, mengawal program-program pemerintah agar tepat sasaran dan tepat guna Dan lebih efektif gitu ya. lebih efektif. Dan akhirnya kita sepakat. Saya ikut nimbrung beberapa kali ketika menyusun konsep itu. Ya. Pak Matur, jadi Pak Matur juga sempat merasakan, apakah itu juga sempat menyaksikan atau mengalami bahwa awal mula sandasan tayang gitu ya, ada istilah aktepes yang itu juga lahir dari mulutnya Pak Rizal. Aktepes, apa merasakan juga? Sekarang bagaimana merumputnya LSM dan juga jurnalis yang sangat mudah gitu ya untuk mendapatkan ID card gitu ya. Dan pekerjaannya itu menurut Pak Rizal dulu gitu ya. Apa Pak Matur juga merasakan itu justru merugikan martabat LSM karena yang terjadi itu justru banyak yang melakukan pemerasan, pemalakan dan lain sebagainya. Apakah ini yang mau untuk dijawab dengan DSD? Ya salah satunya itu ya, tidak hanya fokus ke urusan internal teman-teman pergerakan atau LSM yang kemudian perilakunya banyak yang mudah melenceng dari tujuan awal, tapi bicara lebih banyak lagi bahwa kita peduli terhadap Bangkalan dengan kondisi terakhir ini. Oke. Dan lebih efektif dan bagaimana menggodok persoalan-persoalan yang dianggap menjadi persoalan dan beban untuk bagaimana Bangkalan lebih maju lebih cepat itu ya bisa didiskusikan bersama di situ dan lebih dalam gitu ya Pak Matur ya. Bisa saja salah satu SM itu mempunyai hanya 10% data, ketika sudah bersama itu bisa sampai 780 gitu ya Pak Matur. Ya. Wow, ini luar biasa pemirsa tujuannya. Mudah-mudahan tujuan ini betul-betul menjadi dorongan dan menjadi pijakan bagaimana DSB ke depan ini bisa berjalan, meskipun sampai detik ini itu masih belum jelas ini strukturnya Pak Iksan, kayaknya Pak Iksan. Gitu ya. Pak Rusli, Siap. sebagai sebagai praktisi medsos gitu ya, praktisi medsos kan terpotret tuh perbincangan lalu lintas perbincangan teman-teman aktivis di Facebook dan lain sebagainya, dan Bang Rusli saya melihat sering nimbrung di situ. Apa wajar perjalanan aktivis yang selama ini hanya banyak berkorban di medsos tidak diakomodir dan disinergikan seperti yang digagas oleh orang tiga ini? Menurut Bang Rusli lebih efektif ada apa enggak yang seperti atau dibiarkan aklar-akaran seperti yang sekarang di medsos begitu itu Bang Rusli? Menurut saya lebih baik kita apa yang direncanakan para teman-teman ini sudah sangat baik dan sangat tujuannya sangat bagus. Ini jujur kan, nggak terpaksa kan? Tidak. Gara-gara nanti daripada kelar-karan ya. Daripada kelar-karan tak jelas, terus ada mereka juga yang pemula sehingga mereka itu tidak tahu tujuannya apa. Lebih baik di seperti ini kan apa yang menjadi tujuan beliau-beliau ini. Jadi menurut saya itu sangat bagus dan tinggal bagaimana nantinya untuk memeta. Ikut apa memang diikutkan seperti itu. Artinya
apakah itu mengikuti ajakan, apa memang ada temuan yang harus memang dimunculkan dan dijadikan pembenahan ke depan, kan seperti itu. Dan Jangan berengos, maksudnya jangan berengos. jangan diberangus. Ya, jangan diberangus. Beda tempat masing-masing. Berengos. Jangan diberangus. Jangan berengos. Jangan berengos. Prengos. Ya, jangan berengos. Oke. Itu sangat luar biasa, Pak Iksan. Jadi teman-teman itu berterima kasih pada beliau ini sebenarnya. Ya, karena saya tanpa Pak Rusli jelaskan, saya sudah merasakan itu. Bahkan di waktu kemarin dia Pak Iksan ini mampu untuk meyakinkan pemerintah daerah melakukan refleksi itu. akhir tahun. Ini kalau bukan gawenya ini, saya nggak yakin. Teman-teman semua ini. Penggagasnya. Artinya setelah Pak Iksan ketemu LSM itu ya dibuat cocok di pemerintah untuk ikut pemerintah, tidak, tetap misinya itu tetap. Ya, Tapi ya. itu akan lebih terarah jika ada senior-senior yang mendampingi juga, sehingga ini akan menjadi satu kesatuan untuk memperbaiki bersama. Kan seperti Oke, itu. sip. Wah, ternyata Abang Rusli betul-betul aktivis medsos luar biasa. Baik, San. Nah, ini kan sudah mulai terpola nih, bahwa sebetulnya yang anggapan orang luar bahwa DSB ini untuk menjadi wadah untuk pemberangusan, kalau bahasanya Bang Rusli pembrengusan gitu ya. Ternyata tidak mengurangi sedikit pun dan tidak mau sedikit pun mengurangi nalar kritis mereka semua, gitu kan? Kan gitu tadi maksudnya Pak Iksan. Iya. Nah, Pak Iksan dalam konteks ini di latar belakangnya apa dengan kalau Pak Risang ini pasti luar biasa dengan Pak Iksan. Ya. Apa karena ada ketidakpercayaan terhadap pelaksana kebijakan yang ada selama ini, yaitu birokrasi dan lain sebagainya, Pak Iksan? Jujur Pak Aliman, saya ini terlibat dalam urusan mulai dari visi misi, bahkan dari pemerintahan sebelumnya. Tujuan kita kepada tujuan sesungguhnya dari Kabupaten Bangkalan ini sampai saat ini masih perlu kerja keras. Masih perlu Perlu kerja keras, perlu banyak energi. Kerja keras yang dimaksud ya kinerja dari pelaksana kebijakan itu, tetapi banyak energi. Jadi ketika trias politika ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif itu bekerja, tetapi sampai saat ini masih seperti ini, tidak sesuai. Kan kalau cita-cita kita ini Bangkalan ingin jadi metropolis kedua, Bangkalan ingin tumbuh jadi gerbang sektor Madura gitu. Madura. Makanya saya ubah terakhir Bangkalan adalah rumah kita. Jadi agar teman-teman ini merasa memiliki juga itu Bangkalan yang ini. bikin Bang Matur ikut ya, Bangkalan rumah Enggak, kita. semua, bukan Bang Matur saja, semua Pak. Iya, Semua Pak, teman-teman yang sudah punya potensi, punya ini Bangkalan rumah kita. Rumah kita ini mau akan kita Ya, apakan. berarti tidak akseleratif gitu ya untuk bagaimana nyampe meraih tujuan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Selama ini kan hanya birokrasi itu yang melaksanakan kebijakan dan itu banyak yang seperti sekarang. Saya nggak usah diulas kan, orang sudah tahu semua kan. Maka DSB ini hadir untuk mendorong semua itu lebih akseleratif. Maksud saya DSB ini, saya mengandaikan DSB itu mengaca kepada persoalan-persoalan bangsa pada masa yang lalu. Dulu apa yang sekarang menjadi pijakan pemerintah ini, negara ini, hasil dari diskusi-diskusi dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Maka lahirlah yang namanya proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang 45, bahkan Pancasila sekalipun. Gitu loh. Ini hasil dari runding-runding, bukan negara yang buat itu. Kalau istilahnya Kalau di Bangkalan ini mau ada terobosan, kita ingin maju, kita ingin sampai kepada tujuan sesungguhnya, maka semoga ini DSB ini menjadi kekuatan keempat. itu saya. Artinya DSB ini hadir untuk bagaimana menjadi bagian dari kekuatan mengakselerasi tujuan dari pemerintah daerah, memajukan itu ya. Iya. Bukan tidak percaya kerja birokrasi, bukan ya. Enggak, kita sudah tapi tidak mau berpikir itu. lebih mengefektifkan gitu ya. Kita ini teman-teman ini kan sudah teman-teman yang levelnya sudah pada kesimpulan. Iya. Dari seluruh proses pergerakan dari pada kesimpulan. Karena pemerintah ini sebenarnya kita menilainya simpel. Ada rencana, ada apa yang Realisasi, pelaksanaan, kan dan cuma ada itu. evaluasi gitu ya. Kalau tiap tahun kita hanya menikmati itu saja tanpa adanya terobosan, saya khawatir Bisa. tujuan kita ini tidak akan pernah sampai. Ternyata
nggak terpancing pemirsa. Masih cinta birokrasi. Risang, tujuan dan visi misi DSB sudah jelas, tapi sampai hari ini kan masih belum jelas juga tuh bagaimana peta kerjanya ke depan. Dan Bang Risang tadi sempat mengatakan dan menjelaskan bahwa bagian dari perumus ini, bagian dari perumus ini, sampai kapan ini mau digerakkan, Bang Risang? Jadi begini, kita sudah bukan laporan ya, kita sudah meminta sebelum kita mengukuhkan diri. Di SB ini, pengurusnya, pelindungnya, semua dan susunan subkerjanya ini dikukuhkan. Kita sudah minta komitmen dari Bupati, dan ya bahwa jangan mengharap DSB ini akan tidak kritis pada Bupati. Ibaratnya Bupati ini memegang ekornya ular. Oh gitu? Iya, kalau tidak hati-hati memegang DSB. Segamblang itu memberikan penjelasan Pak Bupati. Saya sampaikan ke Bupati. Saya Ikut waktu itu. Enggak, saya percaya. saya percaya kalau Bang Risang yang mengatakan itu, karena memang begitu. Iya. Jadi Pak Bupati ini seperti ekor ular. Kalau luput komitmen, kita kelompok pertama yang akan menyerang Bupati, menyerang balik kan gitu. Kemudian kita juga menyampaikan pada Bupati, saya waktu itu, bahwa sekarang ini Bupati alhamdulillah sudah membuka diri terhadap kritik dan masukan, karena selama ini saya lihat Bupati ini dikelilingi orang-orang bermasalah. Wah, anggapan saja orang luar biasa di situ. Jadi dikelilingi oleh orang-orang bermasalah. Orang-orang bermasalah, Tanda kutip ya. ya tanda kutip, bermasalah, dan suatu saat Bupati akan mendapatkan masalah dari orang-orang bermasalah ini. Tapi bukan termasuk Pak Iksan ya? Enggak ya? Belum saya lihat, baru datang dia. Jadi kalau Bupati menyalahi komitmen bahwa kita akan diikutkan dari awal, dari perencanaan, penganggaran, selama pendapat kita itu tidak bertentangan dengan peraturan, tolong diakomodasi. Kalau itu dan bobotnya betul-betul bermanfaat gitu, ya itu supaya terukur, terarah itu anggaran ini. Kalau itu luput, kita akan mengundurkan diri bersamaan. Bersamaan, bukan hanya satu persatu, bukan hanya saya. Mungkin saya mundur, banyak yang ikut. Pemirsa, sudah mendalami jurnalis, sudah mulai aktivis. Sekarang mau belajar anggaran ini. Waduh, multi talent banget ini orang ini. Pemirsa, kita lanjut ke Pak Matur. Pak Matur, ini kan sudah mulai betul-betul betul-betul ada komitmen Pak Bupati dari, mudah-mudahan dari Pak Matur kan percaya kan bahwa apa yang diceritakan oleh Pak Risang dan Pak Iksan ini benar dan tidak ngada-ngada. Serius itu. Serius ya? Percaya kan? Saksi hidup. Saya hadir. Oh gitu. Saya Pemirsa, hadir. catat ini. Yang lebih dicatat lagi, highlightnya tadi, kalau Pak Bupati mau membrengos atau tidak berkomitmen dengan apa yang sudah dibicarakan tadi, maka jangan salahkan kalau wadah ini ularnya akan matok duluan. Ya. Itu pemirsa. Catat itu. Kepala ularnya. Oke, Pak Matur. Ini kan sudah semacam itu, maka Pak Matur dengan meskipun sekarang sudah jadi legislatif kan jiwa keaktifnya kan gak keluar tuh. Nah di sini ini menurut Pak Matur yakin nggak apa yang diceritakan oleh kedua orang ini bisa berjalan dan efektif untuk memberikan masukan yang jelas terhadap pemerintah daerah? Ya saya positive thinking aja ya, karena beberapa kali kita merumuskan itu di pendopo dan itu menjadi sorotan teman-teman di luar gitu ya. Ya banyak yang ke saya, banyak itu. Padahal mereka tidak Tidak merasakan tahu di dalamnya. bagaimana kita sama-sama menurunkan ego sebenarnya untuk duduk bersama bagaimana Bangkalan ini semua multi stakeholder bisa bicara terkait Bangkalan di depan. Nah, yang kita tahu selama ini bahwa keberadaan LSM ini kan tidak lepas dari stigma bahwa kita ini hanya dijadikan stempel ketika diundang di acara musrembang. Apakah teman-teman yang hadir di musrembang kabupaten ya, mereka dokumen itu dikawal
Jangan-jangan hasil yang dibahas di Musrembang 3 hari itu ketika masuk ke pemerintah daerah justru beda hilang gitu hasilnya gitu, dan hilang. Kayak kasus kemarin itu. Betul. Artinya kekuatan anggaran sekian justru yang lolos ada selisih 18 M gitu ya. Betul. Nah, apakah ini ada jaminan kan gitu? Belum lagi ketika itu sudah masuk di DPRD, di masing-masing komisi, dipretelin lagi, dan tidak ada saya lihat LSM manapun di Bangkalan yang fokus ngawal di situ gitu yang awal. Nah, kita menyampaikan ke Bupati, memang kalimat yang disampaikan Bang Risang tadi benar. Artinya saya pun sempat mempertegas juga ke Pak Bupati. Harapan jenengan ini apa sebenarnya dengan DSB ini? Ya jawabannya sangat diplomatis gitu ya. Gimana Ya. coba gimana? Saya pengen bagaimana yang terbaik. Ya. Berarti ini kan sama-sama Itu belajar kami. kau Iksan itu. Iya. Iya, iya, Nah, iya. akhirnya kita minta komitmennya bahwa Musrembang ini yang sebenarnya juga dari masing-masing desa, kemudian di tingkat kecamatan dan ke kabupaten, ini nanti teman-teman yang bergabung di DSB ini tentunya akan kita berikan kesempatan untuk ikut mengawal dan memonitoring pelaksanaan itu. Dokumen itu harus kita kawal sampai ke kabupaten, sehingga sesuatu yang diusulkan di tingkat desa, ada 5 item umpama di masing-masing desa, ketika masuk di kecamatan kan bisa saja itu gugur Tinggal satu ya. gugur 3 atau hilang semua gitu kan. Nah, ini seharusnya nanti yang gugur ini di tahun depan menjadi prioritas. Selama ini kan tidak pernah ada dokumen Hilang gitu ya? Hilang, begitu dokumen itu saja. hilang. Jadi proses perencanaan pembangunan ini tiba-tiba muncul di gedung Dewan gitu ya, karena usulan DPR. Tapi yang berproses dari pemerintah desa, Perencanaan kemudian partisipatif itu. partisipatifnya itu hilang begitu saja. Itu dijelaskan sedetail itu ke Pak Bupati? Iya. Kita jelaskan. Makanya mungkin beliau tertarik, lah ini berarti teman-teman nggak main-main gitu. Ya. Jadi kita ini mengadvokasi pemerintah daerah juga secara tidak langsung. Sip. Ini pemirsa sudah banyak ya, Bang Rusli. Siap. Sebelum ini sudah menjelang maghrib ya, langsung juga ke closing statement, Bang Rusli, dari perbincangan tadi itu terkait dengan urusan Bangkalan. Kalau dulu ada pesimisme gitu ya terkait dengan bagaimana pemerintahan Kabupaten Bangkalan ini berjalan ke depan untuk menuju kepada apa yang dicita-citakan, itu banyak orang pesimis dengan semua ini yang dibicarakan ini. Kalau ini efektif ya catatannya, kalau ini efektif. Bagaimana menurut Bang Rusli? Apakah masih tetap pesimis atau optimis ini? Ya, menurut saya para senior ini sudah menyampaikan dan kayaknya sudah membuat ikatan yang luar biasa, sehingga kalau dari pihak pemangku melakukan penyerongan atau Pemangkunya. Pemerintahan. Pemda lah, Bupati. Lo nyaman gak baik? Jangan Lanjut. Ya, kalau nyaman baik saja. Jadi kalau itu melenceng dari komitmen awal, ular-ular itu akan mematuhi. Setidak-tidaknya yang tidak mematuhi itu akan akal-akalan boleh. Jadi tidak terberengus boleh, Pak. Dan itu merugikan Bangkalan, khususnya kita ini yang kita Merugikan Bangkalan juga merugikan Pak Bupati sendiri, sebetulnya, gitu ya. Ya. Oh, ternyata. Saya sepakat dengan beliau. Ternyata kesimpulannya pemirsa, cetok. Luar biasa Pak Rusli ini. Pak Iksan, closing statement. Ya, ini Pak Aliman. Saya berharap ini DSB ini orientasinya tidak hanya pada pemerintahan tahun sekarang. Saya ingin DSB ini menjadi sebuah perkumpulan, berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat, berkumpulnya ya pemikir-pemikir di situ. Ya. Tetapi orientasinya bukan hanya untuk bicara soal pemerintahan sekarang. Saya ingin DSB ini terus berlanjut, ada. Apakah tetap bupati sekarang yang menjadi periode berikutnya atau siapapun. Jadi DSB ini tetap terus. Jadi DSB mari kita deklarasikan menjadi kekuatan bahwa keempat. ini kekuatan keempat yang senantiasa akan mendeklarasikan sesuatu hasil dari pemikiran teman-teman ini. Khususnya yang ada kaitannya dengan sebuah perkembangan, dengan kemajuan dan cita-cita Bangkalan ini. Cita-cita Bangkalan ini secara utuh, yang maju, bermartabat, ekonomi
meningkat dan sebagainya. Itu Bang. Termasuk aneh Pak Iksan ya. Termasuk selama ini kan banyak aktivitasnya hanya fokus ke urusan belanja dan realisasi belanja. Pendapatannya kan banyak tuh yang nggak fokus ke pendapatan belanja, sementara markdown PAD itu juga menjadi mainan yang empuk gitu. Tidak hanya sekedar markup anggaran. Lah ini juga mau digarap Pak Iksan. Semua Pak. Semua, ya? Ini salah satu bagian. Ya. Ini kalau nanti rencana dalam hati kita, katakanlah DSB ini tempat berkumpulnya para negarawan kalau itu ada di tingkat pusat. Tetapi ini adalah mereka yang cinta kepada Bangkalan ini berkumpul di sini. Mari kita berdiskusi, kita sampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Oke, itu Pak Iksan ya. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi, cukup ya. Sudah. Pak Iksan, silakan. Saya harap jangan provokatif lah. Sebagai closing statement silakan Pak Iksan. Pak Iksan. Jadi Bupati Bapak Latif Amin Imron ini tinggal 1,5 tahun lagi. Sebentar lagi akan PJ. Dan selama ini saya selalu mengatakan bahwa Bangkalan ini masih bangga sebagai kabupaten pengemis. Bangga sebagai kabupaten miskin. Nah, kita tidak hanya mengawal anggaran ini dari perencanaan, tapi juga memberikan masukan-masukan yang bagaimana itu apa-apa yang bisa berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya hanya menyampaikan itu saja Pak Bupati. Jadi, kemudian untuk teman-teman aktivis yang lain, ya sementara ini percayalah bahwa tujuan DSB ini, kalau kita selama ini berjuang dari dalam, terasa kurang efektif, kita coba memperjuangkan aspirasi masyarakat ini dari dalam. Jadi itu saja tujuan kita. Tidak ada embel-embel kita ini sudah jadi orangnya bupati, Memperalat gitu ya. memperalat. Bupati pun belum tentu bisa menjadikan kita sebagai orangnya gitu. Belum tentu. Dan kita juga bertemu dengan bupati ini hanya 1 kali. Ingat ya, DSB ini hanya 1 kali. Itu pun meminta komitmen bupati bahwa DSB ini tidak hanya dalam perencanaan itu hanya sekedar daftar hadir. Selama ini kan hanya daftar hadir, diundang raperdanya kayak apa, tahu-tahu perdanya muncul, jangan gitu. Nah, kita nggak mengawal. Nah, itu tujuan kita. Jangan Suudon dulu. Jangan suudon dulu. Jangan suudon dulu. Kita tunggu dikukuhkan, baru kita action nanti. Gitu. Sip. Itu Pak Iksan ya. Ternyata nggak provokatif pemirsa. Lebih menjelaskan. Pak Matur silakan proses statementnya. Ya, tentunya ini sejak awal pro kontra. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kita punya forum besar nantinya karena memang ini diinisiasi bersama dengan Bakes Bangpol. Tentunya kami yang di luar juga tidak mampu menyiapkan anggaran untuk mengundang teman-teman untuk membahas ini secara final. Jadi DSB maupun susunan pengurus ini sebenarnya hanya konsep awal dan nanti akan ditawarkan ke teman-teman, baik mereka yang punya badan hukum, yang nggak berbadan hukum, silakan memberikan masukan, kemudian kita tata dengan baik susunan kepengurusannya, bahkan namanya pun mau diubah silakan, tidak ada persoalan. Terbuka ya? Terbuka. Nah, Keanggotaannya terbuka dan ini juga dan terbuka. tidak memaksa. Tidak memaksa. Nanti ketika sudah nama disepakati, susunan kepengurusannya ini juga disepakati. Karena tidak hanya LSM Pak Aliman, ada ormas juga Ada ormas, dimasukkan. Nah, setelah ini disepakati, baru nanti kita mintain kesediaannya kayak fakta integritas ini untuk bergabung atau tidak di situ. Jadi ya kita mulailah ini dengan positif semua. Urusan nanti kemudian ada sesuatu yang perlu kita sikapi di kemudian hari, ya kita rembuk saja. Urusannya sekarang ini kan apa kerebek, bagaimana bagaimana ke depan lebih baik lah tentunya. Oke. Biar kita nggak capek gitu kan. Oke, itu Pak Matur ya. Iya. Pemirsa, tangkap dan simpulkan secara cerdas. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan, Tidak emosional. tidak emosional, Tidak baperan gitu ya. dan Tidak baperan. berharaplah bahwa apa yang dilakukan oleh para bijengke ini mempunyai arti yang sangat luar biasa untuk depan, untuk Bangkalan ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.